Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kebun saya. Kebun saya namanya Labik Farm, dan perkenalkan saya Mukhtar Yusuf yang sebagai pemilik Labik Farm. Dan Labik Farm ini beralamat di Desa Kaliurip, RT 3 RW 2, Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pada pagi hari ini saya akan menceritakan bagaimana awal mula dari saya merintis usaha budidaya melon hidroponik ini, mulai dari awal sampai saat ini. Alhamdulillah sudah semakin berkembang ya usaha budidaya melon hidroponik saya. Sedikit cerita, pada waktu itu 1 tahun yang lalu, ketika itu pandemi COVID-19 itu melanda Indonesia, masuk ke Indonesia ketika itu. Dan pada saat itu kebetulan saya adalah seorang guru ya. Saya selain merintis usaha ini juga tadinya adalah mengajar di salah satu madrasah Ibda ya, Muhammadiyah Karangtalun Kidul. Dan ketika pandemi melanda Indonesia pada saat itu, maka kita sebagai guru diberlakukan WFH, sehingga kita lebih banyak di rumah ya, bekerja dari rumah. Dan bekerja dari rumah itu maka kita banyak sekali waktu luang ya. Kita nanam melon hidroponik seperti itu. Melon hidroponik ketika itu kita hanya menanam beberapa pohon, hanya untuk skala hobi saja, dan hasilnya bagus, sehingga kita kembangkan lagi, hingga sampai saat ini kita sudah mempunyai sekitar 1.500 pohon dan beberapa mitra seperti itu. Kemudian untuk teknis budidaya ini, saya akan memberikan beberapa informasi secara umum saja, bahwa budidaya melon hidroponik ini saya menggunakan sistem NFT. Sistem NFT, Nutrient Film Technique. Jadi nutrien film teknik ini pemberian nutrisi secara tipis melalui media paralon. Kemudian untuk teknis menanam melon ini, saya menggunakan model greenhouse ya. Kita menanam melon di dalam greenhouse. Yang dari penggunaan greenhouse itu ada beberapa kelebihan ya. Kelebihan yang pertama adalah kita minim hama ya, karena tertutup ya, di greenhouse tertutup sehingga hama tidak bisa masuk. Kemudian yang kedua, kita bisa menanam melon sepanjang tahun ya, karena kita tidak terpengaruh oleh cuaca ya, baik hujan ataupun panas, kita masih bisa tetap menanam karena kita di dalam greenhouse, tidak terpengaruh oleh hujan. Kemudian yang kelebihannya ketiga dari greenhouse itu adalah kita hasil panennya itu lebih berkualitas ya, lebih bersih, lebih higienis, karena kita minim penggunaan pestisida dan fungisida. Jadi hasil panen lebih bersih dan steril seperti itu. Kemudian untuk greenhouse saya, kebetulan saya mempunyai 3 greenhouse yang milik saya sendiri. Di lokasi ini adalah 3 greenhouse yang luasannya masing-masing adalah 150 meter persegi. Kemudian greenhouse yang saya tempati ini adalah luasnya 150 meter persegi dengan ukuran 6 kali 25 meter. 6
kali 20 meter itu kapasitas 500 pohon. 500 pohon. Kemudian untuk hasil panen dari 500 pohon itu, untuk satu pohon itu menghasilkan 1,5 kilo, karena melon hidroponik itu tidak bisa menghasilkan melon yang seberat yang melon-melon pada umumnya, melon konvensional pada umumnya. Namun melon hidroponik itu mempunyai banyak keunggulan, diantaranya nanti akan saya sebutkan. Kemudian dari 500 pohon itu, taruhlah satu pohon menghasilkan 1,5 kilo. Artinya 1,5 kilo dikalikan 500 adalah 750 kilo. Jadi untuk satu greenhouse ini 500 pohon, untuk hasil panennya kurang lebih 750 kilo. Kemudian dari 750 kilo itu, taruhlah kita kurangi dari angka resiko kematian 50 kilo. Artinya kita bisa hasil panen bersih itu 700 kilo. Dari 700 kilo itu, untuk harga jual melon ini saya jual 30.000. Dan untuk pemasaran, saya ada beberapa alternatif untuk pemasaran. Yang pertama adalah kita jual ke supermarket. Ya, kita sudah MOU dengan supermarket di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Itu seharga kurang lebih 30.000 juga sama. Kemudian alternatif kedua, kita buka wisata petik melon. Jadi kita jual langsung ke konsumen. Ya, ketika kita mulai musim panen itu kita buka wisata petik melon dengan harga yang kisaran sama 30 sampai 35.000 seperti itu. Kemudian untuk pemasarannya itu kita masih itu dua alternatif itu. Jadi seperti ini, jika kita atau teman-teman ingin membudidaya melon sehingga kita nanti bisa menembus pasar supermarket, itu ada beberapa trik ya atau teknik. Yang pertama, untuk supaya kita bisa menembus pasar supermarket, yang pertama itu yang jelas kita membuat produk yang berkualitas. Produk yang berkualitas seperti yang tadi saya sampaikan, melon hidroponik ini produk saya itu insya Allah berkualitas. Kenapa berkualitas? Ada beberapa keunggulan di sana. Yang pertama adalah melon hidroponik saya ini untuk daya simpan itu lebih lama. Ya. Ketika tidak dibelah, itu melon saya bisa bertahan 1,5 bulan. Mampu bertahan 1,5 bulan dan dia masih fresh. Kemudian keunggulan yang kedua adalah tingkat kemanisan. Ya. Tingkat kemanisan, ya, itu lebih tinggi. Ini melon saya kisaran di 14 sampai 18 break untuk kemanisannya. Kemudian beberapa teknik sehingga kita bisa masuk ke pasar supermarket adalah packing ya. Packing itu salah satu salah satu faktor menjadikan kita bisa membuat produk kita itu lebih mahal ya, lebih mahal nilai harganya. Packing, dan untuk packing saya itu adalah yang sebelum kita pasarkan ke supermarket, kita bersihkan dulu ya, bersihkan dulu melon itu dengan kain, dan kemudian kita kasih stiker ya, kasih stiker sehingga nanti kita juga mencantumkan perusahaan kita di situ, sehingga nanti konsumen juga bisa melihat bahwa ini adalah produk kita, seperti itu. Dan packing itu sangat bagus ya. Kalau bisa packing itu dibuat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, sehingga pembeli itu lebih tertarik, seperti itu. Beberapa itu mungkin itu ya, beberapa teknik atau sehingga kita bisa merangkul pasar seperti itu, kita bisa menembus pasar supermarket seperti itu.